Perkenalkan, nama saya Jarnita Simanjunta, NPM 19010101090. Di sini saya akan menjelaskan menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah pengertian menulis di kelas tinggi, yang dimana adalah proses berpikir yang menghasilkan kreativitas berupa karangan, baik karangan ilmiah maupun karangan sastra. Karangan sebagai bukti kreativitas diperoleh melalui serangkaian aktivitas menulis. Tujuan menulis kelas tinggi dan fungsi menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah tujuan menulis kelas tinggi adalah agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan suatu berhubungan dengan isi tulisan. Yang kedua adalah menulis di kelas tinggi. Yang pertama, mengungkapkan diri, yaitu untuk mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan amarah. Kedua, menulis sebagai sarana pemahaman, artinya dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri, artinya dengan menulis bisa melejitkan perasaan harga diri yang semula rendah. Dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama, deskripsi. Ada paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa dengan melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua adalah narasi, adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan suatu kejadian, di mana kejadian ini diceritakan dengan runtuh dan jelas. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksud untuk menyakitkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Yang keempat, eksposisi adalah sebagai jenis tulisan yang isinya menyampaikan atau memaparkan sebuah informasi. Persuasi merupakan paragraf yang berisi tentang ajakan atau bujukan kepada pembaca agar pembaca dapat melakukan atau mengikuti apa penulis ungkapkan di dalam paragraf tersebut. Metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, metode langsung, di mana metode langsung ini dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Di mana metode langsung ini memiliki 5 fase. Yang pertama adalah fase persiapan dan motivasi, kedua fase demonstrasi, fase pembimbingan, fase pengecekan, dan fase pelatihan lanjutan. Contohnya adalah guru menunjukkan gambar banjir yang melanda sebuah desa atau melihat langsung peristiwa banjir di sebuah desa. Metode komunikatif, di mana metode ini adalah desain berbuatan. Metode harus mencakup sebuah keterampilan berbahasa, di mana tujuannya ini untuk mengorganisasikan dalam pembelajaran. Contohnya, metode komunikasi dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog, di mana sehingga siswa menulis dialog tentang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Di dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan perseorangan ataupun kelompok. Metode kontekstual, di mana metode kontekstual ini menggunakan metode yang akan mempermudah dalam sebuah pembelajaran menulis, yaitu dengan konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pembelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran, yang memotivasikan siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, pendekatan frekuensi, yang dimana menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang, sekalipun tidak dikoreksi, akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Yang kedua adalah pendekatan gramatikal, yang berpendapat bahwa pengetahuan orang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran orang dalam menulis, yaitu pendekatan koreksi, di mana berkata bahwa seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau memasukkan yang peroleh atas tulisannya. Pendekatan komunikatif, yaitu merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta diri yang mengimplikasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran.
Pendekatan integratif merupakan mendekatkan pada keterpaduan 4 aspek, yaitu keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi yang pertama, menulis mode permulaan, kedua, penilaian dalam menulis dan membaca, ketiga, menggunakan metode strategi menulis informal. Yang keempat adalah strategi pembelajaran menulis perkembangan. Tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah kegiatan menulis. Adalah suatu proses, yaitu proses penulisan yang dimana berarti bahwa kita melakukan kegiatan menulis dalam beberapa tahap, yaitu tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi. Yang kedua adalah tahap revisi, yang berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau menguranginya lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam permulaan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran lainnya sebagai menghilang informasi yang kurang relevan dan lain sebagainya. Yaitu tahap pratulis yang merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Di tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Dalam tahap pratulis terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis, yaitu tahap pembuatan, di mana tulisan disusun secara kasar. Pada kegiatan ini menulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisan, sehingga semua pikiran, gagasan, perasaan dapat dituangkan di dalam tulisan. Baik, ya, sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.